Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu sayangi, di video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang tema 6 subtema 1. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6 subtema 2 dan 3. Tetap semangat ya. Kita akan mempelajari siklus hidup atau daur hidup hewan dan pelestarian makhluk hidup. Disimak ya. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang metamorfosis. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Sekarang marilah kita mempelajari perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. 1. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna merupakan metamorfosis yang melewati 4 tahapan, dimulai dari telur, larva atau ulat, pupa atau kepompong, dan imago atau dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah nyamuk dan lalat. Nyamuk betina bertelur di air. Telur menetas menjadi jentik nyamuk atau tempayak. Tempayak akan hidup dan mendapat makanan dari air. Setelah cukup umur, tempayak berubah menjadi pupa. Dari pupa akan keluar nyamuk muda dan tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Urutan daur hidup nyamuk. Telur akan menetas menjadi larva atau tempayak. Larva atau tempayak kemudian akan tumbuh dan berkembang menjadi pupa. Dari dalam pupa kemudian akan keluar nyamuk muda. Nyamuk muda kemudian akan berkembang menjadi nyamuk dewasa. Contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna adalah lalat. Lalat berkembang biak dengan cara bertelur. Lalat meletakkan telurnya di tempat kotor seperti di tempat sampah. Telur lalat menetas menjadi larva atau belatung. Larva atau belatung akan tumbuh menjadi pupa. Dan pupa akan tumbuh menjadi seekor lalat dewasa atau imago. Urutan daur hidup lalat. Telur akan menetas menjadi larva atau belatung. Kemudian akan tumbuh dan berkembang menjadi pupa. Dari dalam pupa kemudian akan keluar lalat muda yang kemudian akan tumbuh dan berkembang menjadi lalat dewasa. 2. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna merupakan metamorfosis yang melewati 3 tahapan, dimulai dari telur, nimfa, dan imago atau dewasa.
Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan capung. Kecoa bertelur dalam jumlah banyak, kemudian menetas menjadi anak kecoa yang disebut nimfa. Nimfa memiliki bentuk tubuh seperti induknya, tetapi ukurannya lebih kecil dan belum bersayap. Selain itu, warna kulitnya juga lebih muda dari warna kulit kecoa dewasa. Nimfa mengalami beberapa pergantian kulit sampai kemudian menjadi kecoa dewasa. Karena tidak ada tahapan kepompong, daur hidup kecoa termasuk metamorfosis tidak sempurna. Urutan daur hidup kecoa. Telur akan menetas menjadi nimfa atau kecoa muda. Kemudian, nimfa akan berkembang menjadi kecoa dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah capung. Capung betina akan bertelur dan meletakkan telurnya pada tumbuhan yang hidup di air. Telur capung akan berubah menjadi larva. Larva kemudian akan tumbuh menjadi nimfa yang hidup di air. Nimfa akan mengalami pergantian kulit beberapa kali dan tumbuh menjadi capung dewasa. Karena tidak melalui tahap kepompong, capung dikategorikan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Urutan daur hidup capung. Telur akan menetas menjadi larva. Kemudian larva akan tumbuh dan berkembang menjadi nimfa. Nimfa kemudian akan mengalami pergantian kulit beberapa kali sampai menjadi capung dewasa. Pelestarian makhluk hidup. Pelestarian hewan dan tumbuhan merupakan usaha untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Pelestarian tersebut dilakukan agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan antara lain sebagai berikut. 1. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. 2. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. 3. Memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan bangunan, makanan, dan obat-obatan. 4. Menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara dengan adanya berbagai jenis pohon. Berikut ini adalah beberapa upaya atau usaha pelestarian hewan dan tumbuhan. 1. Melakukan penangkaran hewan-hewan langka dan penanaman bibit tumbuhan yang sudah langka. Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap memperhatikan kemurnian jenisnya. 2. Mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan dan tumbuhan langka, misalnya suaka marga satwa, cagar alam, kebun binatang, dan taman nasional.
Pelestarian hewan dan tumbuhan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pelestarian in situ dan ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contohnya adalah Suaka Margasatwa, hutan lindung dan taman nasional. Suaka Margasatwa kawasan yang melindungi hewan. Hutan lindung adalah kawasan yang melindungi tumbuhan. Taman nasional adalah kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal atau habitat aslinya. Hal itu dilakukan karena hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal aslinya. Selain itu, pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitasi, penangkaran, dan pembiakan hewan maupun tumbuhan langka. Contohnya adalah kebun botani seperti taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Baiklah anak-anak, mari kita sama-sama menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Metamorfosis sempurna merupakan metamorfosis yang melewati 4 tahapan, yaitu telur, ulat atau larva, pupa atau kepompong, dan dewasa atau imago. Contohnya kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Metamorfosis tidak sempurna merupakan metamorfosis yang melewati 3 tahapan, yaitu telur, nimfa, dewasa atau imago. Contohnya belalang, capung, dan kecoa. Pelestarian hewan dan tumbuhan merupakan usaha untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Pelestarian tersebut dilakukan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contohnya hutan lindung, Suaka Margasatwa, dan taman nasional. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal atau habitat aslinya, dikarenakan hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal aslinya. Contohnya taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Anak-anakku yang ibu sayangi, materi pelajaran subtema 2 dan 3 muatan IPA tema 6 sudah kita pelajari bersama. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.